Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Jumpa lagi sama Bunda Salma di kelas IPA kita hari ini. So, apa nih kira-kira yang mau kita pelajari hari ini? Oke, jadi pembahasan kita masih tentang yang namanya alat ukur. Nah, kemarin ketika kita belajar tentang alat ukur besaran panjang, ada 3 kan yang utama sudah Bunda sebutkan. Jadi ada mistar, ada jangka sorong, dan juga mikrometer sekrup. Sebelumnya kita sudah membahas tuntas tentang mistar dan jangka sorong. Nah, hari ini kita akan bahas tentang yang namanya mikrometer sekrup. Nah, jadi ini nih gambar dari mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang bentuknya lingkaran seperti bola dan juga lembaran-lembaran tipis atau lempengan-lempengan. Nah, si mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur diameter bola seperti peluru ataupun ketebalan dari suatu lembaran tipis. Nah, sekarang mikrometer sekrup itu punya bagian-bagian tertentu. Jadi di sini kita punya yang paling penting itu adalah skala utama dan skala nonius. Oke, sebentar, mana nih? Nah, yang paling penting itu adalah skala utama atau skala tetap, begitu juga dengan skala nonius. Jadi di sini ya yang ada di lingkaran merah. Kemudian di sini ada yang namanya roda bergigi, kemudian ada poros, kemudian ada landasan poros dan juga bingkai. Nah, Bunda, di mana kita meletakkan bendanya? Kita meletakkan bendanya di sini nih, Nak. Nah, yang Bunda garisin ya, yang ada ukurannya nih. Nah, jadi ketika Ananda mau mengukur bola, maka kita meletakkan bola di sini. Ketika kita mau mengukur ketebalan juga, kita juga meletakkan bendanya di sini. Dan kita mengaturnya dengan roda bergigi untuk mengatur keseimbangan dari angka ini. Jadi semuanya harus dimulai dari angka 0 ya untuk mengkalibrasinya. Jadi roda bergigi ini fungsinya untuk mengkalibrasi si mikrometer sekrup. Terus di sini sebenarnya di sini ada tombol, Nak, kalau yang aslinya. Coba kita lihat ya. Nah, tombol ini digunakan untuk mengunci. Jadi ketika kita buka seperti ini, maka kita bisa menutup ataupun membukanya. Jadi tombol ini fungsinya untuk mengunci. Oke, bisa dipahami, Nak? Ya, berharap bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengukur dengan mikrometer sekrup? Sebenarnya mudah sekali, Nak. Tadi kata Bunda, kita tinggal meletakkan benda di sini, kemudian kita tinggal melihat hasil yang ditunjukkan oleh kedua skala ini, baik oleh skala utama maupun skala nonius. Nah, hasil pengukuran dengan mikrometer sekrup akan digambarkan dengan gambar yang seperti ini. Jadi harus bisa membedakan ya antara hasil pengukuran dengan jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Kalau gambarnya yang seperti ini adalah hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih, Nak, cara kita menentukan hasil pengukuran dari ini? Oke, sekarang perhatikan penjelasan Bunda selanjutnya ya, yang akan Bunda jelaskan di papan tulis. Oke Ananda, setelah sebelumnya tadi Bunda jelaskan singkat tentang mikrometer sekrup, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana sih cara menentukan hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Jadi caranya itu hampir sama nih sama jangka sorong yang kemarin. Jadi masih ingat ya bahwa mikrometer sekrup itu juga punya 2 skala. Jadi ada yang namanya skala utama dan ada yang namanya skala nonius. Nah, dari gambar yang sudah Bunda buat di sini, yang harus Ananda ingat bahwa yang di sini adalah skala utama. Kemudian yang di sini adalah skala nonius. Nah, bagaimana cara kita menghitung hasil pengukuran yang ada di gambar ini, yang disajikan dari dalam bentuk gambar ini? Maka kita harus melihat dulu skala utamanya. Oh ya, yang harus Bunda ingatkan lagi, kalau di jangka sorong kemarin satuan utamanya cm, walaupun bisa dalam bentuk milimeter. Tapi kalau untuk mikrometer sekrup satuannya dalam milimeter ya, Nak. Nah, jadi skala utama masih ingat ya, satuannya dalam milimeter. Nah, di sini yang harus Ananda perhatikan, kita harus lihat angka terakhir di skala utama. Kalau di sini ada 5, 6, 7, 8, maka kita tahu bahwa angka terakhirnya adalah angka 8.
Jadi nilai dari skala utamanya itu sebesar 8 mm. Oke, paham sampai sini? Ingat ya nak. Jadi skala utama cara mengukurnya kita hanya tinggal melihat angka terakhir dari yang ada di skala utama. Karena ini angka 8, maka di hasil pengukuran yang disajikan dalam gambar ini skala utamanya nilainya sebesar 8 mm. Oke. Maka skala utama itu sama dengan 8 mm. Kita lanjutkan. Bagaimana Bunda dengan skala nonisnya? Ini hampir sama nih sama mikrometer sekrup sama jangka sorong kemarin, maaf ya. Jadi di mikrometer sekrup, kalau di jangka sorong kan kita harus melihat skala di skala nonius yang membentuk garis tegak lurus atau vertikal dengan skala utamanya. Nah, sekarang kalau di mikrometer sekrup kita tinggal lihat garis yang membentuk garis horizontal terhadap skala utamanya. Nah, kalau kita perhatikan yang ada di sini, nah yang membentuk garis lurus itu adalah yang ini ke sini. Oke, bisa dilihat garis yang dari skala utama itu membentuk garis lurus di sini. Oke, ini nak. Ya, jadi tinggal kita ukur. Kalau di sini 5, tinggal kita hitung. Kalau di sini 5, berarti di sini 6 dan di sini 7. Maka nilai dari skala utamanya, skala noniusnya itu sebesar 7. Oke, nilai dari skala noniusnya itu sebesar 7. Ingat 5, 6, 7. Ini yang membentuk garis lurus sama garis ini. Oke. Sudah kita tahu bahwa nilainya adalah 7, maka skala nonius itu nilainya 7. Ingat, di skala nonius dia harus dikalikan dengan nilai terkecil dari si mikrometer sekrup. Nilainya sebesar 0,01 mm. Jadi kalau di jangka sorong kemarin kita mengalikan dengan 0,01 cm, tapi kalau di mikrometer sekrup itu sebesar 7 kali sebesar 0,01 mm. Setelah kita kalikan hasilnya 0,07 mm. Nah, jadi hasil pengukurannya nilai dari skala utama kita jumlah nih sama nilai dari skala nonius. Maka 8 mm itu kita jumlah dengan 0,07 mm. Hasil yang diperoleh adalah 8,07 mm. Nah, oke Ananda, jadi gambar ini, hasil pengukuran yang disajikan dalam bentuk gambar ini sebesar 8,07 mm. Oke, bisa dipahami? Oke Nanda, setelah tadi Bunda jelaskan tentang bagaimana cara menentukan hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup, sekarang kita akan lanjutkan materinya ke alat ukur besaran massa. Nah, jadi alat ukur besaran massa itu ada 3 ya yang utama, ada neraca pasar, neraca 3 lengan Ohaus, dan neraca elektronik. Bunda, neraca itu apa? Jangan bingung ya, jadi neraca itu adalah timbangan. Nah, sekarang kita bahas dulu nih yang pertama, neraca pasar. Nah, ini mungkin Anda pernah lihat ya di pasar-pasar. Jadi ini memang yang tradisional banget. Jadi di sini di neraca pasar ini, kita punya 2 nih. Ada di bagian sebelah sini dan juga bagian sebelah sini. Nah, bagaimana cara kita menimbang dengan neraca pasar adalah kita meletakkan benda yang akan kita timbang di salah satu sisi, baik di sisi kiri ataupun di sisi kanan. Nah, kemudian neraca ini kita letakkan bendanya di sini ya, di sisi kanan ya. Kemudian neraca ini punya yang namanya anak timbangan. Nah, ini nih yang di dalam sini. Nah, anak timbangan ini setelah kita meletakkan benda di sisi kanan, kita akan meletakkan anak timbangan ke dalam sisi kirinya sampai kita masukkan terus nih anak timbangannya sampai si timbangan ini mencapai keadaan setimbang. Ketika sudah dalam keadaan setimbang, artinya kita bisa mengetahui nih nilai massa dari benda yang kita letakkan di kanan dengan cara menghitung jumlah dari anak timbangan yang kita masukkan di sisi kiri. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau biar lebih paham, kita lihat dulu gambar berikut ini. Jadi di sini kita mengukur benda P.
Oke, ini timbangannya dibalik ya. Kita mengukur benda P. Terus di sini ada anak timbangannya, ada 3 anak timbangan yang diletakkan agar posisi timbangan ini mencapai keadaan setimbang. Ya, dia setimbang, tidak goyang-goyang lagi nak, tidak berat sebelah. Jadi dia sudah benar-benar setimbang. Nah, sudah dalam keadaan setimbang ini, kita bisa tahu bahwa nilai massa dari benda P adalah jumlah dari ketiga anak timbangan ini, di mana massa dari benda P, anak timbangan 1, anggap yang timbangan 1 itu 1 kg ya. Kemudian timbangan 2, anak timbangan 2 itu 0,5 kg, dan anak timbangan 3 itu 50 gram. Nah, 50 gramnya biar bisa dijumlah sama yang atas, kita ubah dulu ke dalam kilogram. Jadi 50-nya kita bagi 1000, jadi sama dengan 0,05 kg. Setelah itu, kita tinggal jumlahkan, maka massa benda P adalah 1 kg ditambah 0,5 ditambah 0,05 sama dengan 1,55. 1,55 kilogram ya Ananda. Oke, bisa dipahami? Yap, bagus sekali. Nah, sekarang neraca 3 lengan Ohaus. Jadi sebenarnya neraca Ohaus ini banyak nak. Ada yang 2 lengan, ada yang 3 lengan, bahkan ada yang 4 lengan. Nah, caranya kita tinggal meletakkan benda yang mau kita ukur di sini, kemudian nanti kita geser ini sampai nanti diketahui angka-angka di lengan-lengan ini. Oke. Nah, hasil pengukuran dengan neraca 3 lengan itu disajikan dalam bentuk gambar ini. Jadi ini lengan belakang, lengan tengah, dan juga lengan depan. Untuk lengan, Bunda kasih tahu dulu bahwa satuan dari neraca 3 lengan itu dalam gram ya nak. Oke, dalam gram ya. Nah, lengan belakang kita bisa lihat jelas nih angka yang ditunjukkan sama garis panah sebesar 400 gram. Kemudian yang lengan tengah itu sebesar 70 gram. Nah, lengan 3 kalau di sini 9 ini sama seperti mistar ya nak. Jadi antara satu angka dengan angka lain itu ada 10 garis. Maka kita tinggal hitung 9-nya 9,1, 9,2, 9,3 dan berhenti di 9,4. Garis panahnya tepat di angka 9,4 gram. Jadi bagaimana Bunda? Bagaimana massa bendanya? Massa bendanya kita tinggal menjumlahkan hasil dari ketiga lengan tersebut. 400 gram kita jumlah dengan 70 gram, kemudian kita jumlah dengan 9,4 gram, hasilnya sama dengan 479,4 gram. 479,4 gram. Oke Ananda? Oke. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut. Nah, ini nih yang paling canggih, neraca elektronik. Jadi ini mudah sekali. Kita tinggal meletakkan benda yang mau kita ukur di atas ini. Kemudian setelah kita meletakkan bendanya, jika neracanya sudah nyala, maka di layar ini akan langsung tampil nilai dari massa benda. Ya, mudah sekali ya. Oke, bisa dipahami sampai sini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke alat ukur besaran waktu. Alat ukur besaran waktu yang paling utama itu adalah stopwatch. Gambarnya seperti yang ada di layar Ananda ya. Nah, ini nih stopwatch. Nah, stopwatch ini yang harus Ananda ketahui, dia punya 3 jarum nak sesungguhnya. Punya 2 jarum ya. Jadi di sini yang tengah ini adalah jarum menit dan yang besar ini adalah jarum detik. Nah, bagaimana cara mengukur dengan stopwatch? Jadi hasil pengukuran dengan stopwatch itu akan ditampilkan seperti yang ada di layar Ananda. Untuk gambar yang pertama, ini adalah stopwatch dengan 3 jarum. Jadi yang tengah ini adalah penunjuk jam, kemudian yang warna hitam itu adalah penunjuk menit, dan yang warna merah itu adalah penunjuk detik. Jika stopwatchnya hanya punya 2 jarum, maka yang di kecil ini adalah penunjuk menit, dan yang hitam yang satunya itu adalah penunjuk detik. Oke, bisa dipahami? Nah, cara mengukurnya, maka bisa kita lihat tinggal garis panah yang ditunjukkan oleh jarum-jarum jam ini. Nah, kalau yang di gambar 1, angkanya itu yang jam berada di angka 30. Berarti itu di jam 30 jam. Ya, kemudian di menitnya bergerak ke 50 menit. Ke 5 menit dan detiknya bergerak di 20 detik. Kemudian yang ini
dia bergerak di menitnya masih tetap di 30. Ya, 30 menit, detiknya ada di 25. Jadi hasilnya 30 detik 25 menit. Oke, bisa dipahami sampai sini, Nak? Semoga bisa ya. Ingat saja jarum-jarumnya menunjukkan apa. Jadi Ananda pasti akan ingat bagaimana cara menentukan hasil pengukuran dengan stopwatch. Nah, yang terakhir, alat ukur besaran suhu. Jadi, alat ukur besaran suhu itu yang paling utama adalah termometer. Kalau cara mengukur dengan termometer, pasti Ananda semuanya sudah tahu dong. Kita hanya perlu melihat cairan yang naik dari termometer. Jadi, cairan yang ini biasanya warna merah ya, yang naik di sini. Tepat di mana cairan itu berhenti, dia akan menunjukkan di skala yang ada di pinggir-pinggirnya. Kita tinggal melihat di atasnya, itu adalah skala Celsius atau skala Celsius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, ataupun juga Kelvin. Kita tinggal melihat batas akhir dari tempat si larutan merah, atau biasanya itu raksa, berhenti dari termometer. Nah, termometer ini ada ya di lab kita. Jadi nanti kalau Ananda ke sekolah bisa kita lihat termometer yang ada di lab kita secara langsung, dan Ananda bisa mengetahui ataupun juga mengetahui bagaimana cara mengukur termometer dengan lebih baik kalau kita bisa melihat termometernya secara langsung. Tapi Bunda yakin Ananda sudah bisa memahaminya ya. Kita hanya, sekali lagi Bunda tegaskan, kita hanya tinggal melihat cairan yang naik di dalam tabung termometer. Tepat di mana cairan itu berhenti, dia akan menunjukkan skala dari suhu yang ada di ruangan ataupun suhu benda. Nah, kemudian ada nih yang canggih, Nak. Alat ukur dari suhu itu ada yang namanya termometer infrared. Jadi kita hanya perlu mengeklik tombol merah di sini, maka infrarednya itu atau sinar merahnya akan terpancarkan. Kemudian akan tampil di layar berapa suhu kita. Nah, di pandemi sekarang ini ya, maraknya pandemi ini, pasti Ananda sering kan kalau seandainya masuk ke ruangan-ruangan tertentu, Ananda akan dicek suhu. Nah, alat cek suhu yang digunakan itu sebenarnya adalah termometer infrared, di mana yang bisa mendeteksi suhu kita itu adalah sinar inframerah. Ketika alat itu didekatkan dengan tangan kita, maka suhu dari tubuh kita akan langsung tampil di layar. Makanya alat itu usahakan jangan langsung ke kepala, Nak, karena itu infrared. Takutnya akan berbahaya bagi tubuh kita. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bunda harap bisa ya. Kalaupun Ananda masih punya pertanyaan, tolong bisa tanyakan langsung ke Bunda. Japri Bunda secara langsung, maka dengan senang hati Bunda akan jelaskan lagi. Sekali lagi, thank you for watching. If you have sekali lagi Bunda bilang, kalau masih punya pertanyaan, jangan pernah sungkan buat tanya Bunda langsung. Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian materi kita hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.